Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Saya Susi Putri Ayu Lestari, NIM 17032 1100063, dapat melaksanakan ujian skripsi pada hari Kamis 15 Juli 2021 dengan judul Strategi Bertahan Kegiatan Pemasaran Home Industry Yuan di Masa Pandemi COVID-19. Adapun Dewan Penguji sebagai berikut. Ketua Penguji Dr. Elis Fauziah, SPMP. Anggota Penguji 1 Dr. Isdiana Suprapti, SPMM. Anggota Penguji 2 Dr. Mardiah Hayati, SPMP. Latar belakang penelitian saya yaitu didasarkan pada kondisi yang saat ini, di mana dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Dalam upaya pencegahan virus corona, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah penerapan PSBB yang berdampak pada pembatasan aktivitas di semua sektor, termasuk sektor perekonomian. Akibatnya, volume penjualan UMKM mengalami penurunan, di mana pelaku UMKM yang tidak mendapatkan hasil penjualan sebesar 36,7% dan sebesar 26% pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%. Adanya penurunan pada volume penjualan UMKM ini juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung rendah, di mana pada tahun 2019 UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60% dan ekspor nasional sebesar 14%. Sehingga ketika volume penjualan UMKM menurun, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan melambat. Home Industry Yuan merupakan salah satu UMKM pengolah buah pisang menjadi salai dan keripik yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan mengalami penurunan penjualan melebihi 60%. Di mana pada masa sebelum pandemi, home industry ini mampu menjual produknya mencapai 233 bungkus per minggu atau dengan pendapatan sebesar 2.565.000 per minggu. Sedangkan pada masa pasca pandemi ini, home industry ini hanya mampu menjual 116 bungkus per minggu atau dengan pendapatan sebesar Rp580.000 per minggu. Oleh karena itu, diperlukan strategi bertahan untuk memulihkan perekonomian. Menurut penelitian Hardilawati, strategi yang tepat untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah melakukan pemasaran secara online dengan memanfaatkan e-commerce. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian saya adalah: yang pertama, menganalisis existing strategi pemasaran home industry yuan. Yang kedua, menganalisis strategi pemasaran home industry yuan pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, menentukan prioritas strategi bauran pemasaran pasca pandemi COVID-19. Konsep-konsep utama dalam penelitian saya adalah sebagai berikut. Strategi pemasaran dan bauran pemasaran merupakan dua elemen terpenting dalam pemasaran. Strategi pemasaran digunakan untuk menentukan segmen, target, dan posisi pasar. Sementara itu, bauran pemasaran digunakan untuk memaksimalkan aktivitas pemasaran suatu perusahaan yang terdiri dari produk, harga, distribusi atau tempat, dan promosi.
di mana bauran pemasaran dapat menjadi sumber keunggulan bersaing apabila perusahaan mampu mengombinasikan komponen-komponen bauran pemasaran dan memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Teori pemasaran terus mengalami perubahan, mulai dari pemasaran yang berorientasi pada produk ke pemasaran yang berorientasi pada konsumen, lalu pemasaran yang berorientasi pada manusia, dan kini teori pemasaran 4.0 yang menggabungkan pemasaran offline dan online antara konsumen dan pelaku usaha. Terjadi beberapa pergeseran pada teori pemasaran 4.0 ini. Yang pertama, segmenting dan targeting menjadi konfirmasi komunitas konsumen, di mana segmen dan target ditentukan sendiri oleh pelanggan melalui komunitas. Artinya, untuk terlibat secara efektif dengan komunitas pelanggan, perusahaan harus meminta izin. Dan di sini, perusahaan harus bertindak sebagai teman, bukan sebagai produsen ataupun penjual. Yang kedua, pemosisian merek dan diferensiasi menjadi klarifikasi merek dari karakter dan kode, di mana pelanggan difasilitasi dan diberdayakan untuk mengevaluasi janji merek. Janji merek tersebut harus fleksibel, artinya harus disesuaikan dengan keinginan konsumen, namun karakter merek dan kode harus tetap konsisten. Akan tetapi, segmenting, targeting, dan positioning akan terus digunakan jika dibuat transparan untuk pelanggan. Yang ketiga, produk menjadi menciptakan bersama, di mana melibatkan konsumen dalam tahap awal terbentuknya gagasan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan laju kesuksesan pengembangan produk. Yang keempat, harga menjadi mata uang, di mana penetapan harga dinamis berdasarkan permintaan pasar. Artinya, menawarkan harga yang unik untuk setiap pelanggan. Yang kelima, distribusi atau tempat menjadi aktivasi komunal, di mana ini distribusi dari rekan ke rekan. Maksudnya, pelanggan menginginkan produk yang dalam waktu singkat produk tersebut sampai ke mereka. Hal ini bisa terlaksana apabila rekan berada di dekat konsumen. Dan yang terakhir adalah promosi menjadi percakapan, di mana maraknya sosial media memungkinkan perusahaan dan pelanggan melakukan percakapan mengenai produk yang ditawarkan, dan konsumen dapat mengevaluasi merek yang mereka gunakan secara langsung kepada perusahaan. AHP merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks atau tidak struktur ke dalam beberapa komponen yang lebih sederhana dalam susunan hierarki. Penggunaan model analitik seperti AHP sangat diperlukan sebagai model pengambilan keputusan, sehingga proses pemasaran bisa berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan di Home Industry Yuan yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa home industry ini merupakan salah satu yang terdampak COVID-19 dan mengalami penurunan penjualan melebihi 60%. Populasi dalam penelitian kualitatif merupakan keseluruhan objek, di mana objek pada penelitian ini adalah Home Industry Yuan. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut subjek penelitian, yaitu orang-orang terkait, teori, ataupun fenomena yang merujuk pada narasumber, di mana narasumber pada penelitian ini adalah pemilik dan konsumen Home Industry Yuan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling atau secara sengaja, di mana
teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria narasumber utama yang dibutuhkan adalah seseorang yang paling mengetahui kondisi usaha yang sedang dijalankan dan mampu bertindak sebagai pengambil keputusan, di mana pada penelitian ini narasumber utama adalah pemilik home industry Yuan. Kriteria responden yang dibutuhkan adalah pernah mengonsumsi salai dan keripik pisang Yuan, di mana selama proses penelitian, responden yang sesuai dengan kriteria sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara kepada pemilik home industry Yuan, serta penyebaran kuesioner kepada konsumen salai dan keripik pisang Yuan dalam bentuk Google Formulir melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara pemilik home industry Yuan mengisi matriks perbandingan berpasangan yang telah disiapkan oleh peneliti. Sebagai contoh, apabila pemilik memberikan penilaian 3 terhadap strategi B dibandingkan strategi A, artinya adalah pemilik menganggap bahwa strategi B sedikit lebih penting dibandingkan dengan strategi A. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis STP, bauran pemasaran, dan AHP. Tujuan pertama dan kedua diselesaikan dengan analisis STP dan bauran pemasaran. Perbedaannya, tujuan pertama didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pemilik, sedangkan tujuan kedua didasarkan pada masukan atau keinginan konsumen produk Yuan. Tujuan ketiga diselesaikan dengan analisis AHP, di mana alternatif strategi didapatkan dari hasil analisis tujuan kedua. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai existing strategi pemasaran home industry Yuan. Strategi segmenting, targeting, dan positioning yang telah dilakukan oleh home industry Yuan adalah sebagai berikut. Pemilik telah mengelompokkan konsumen berdasarkan aspek-aspek segmenting, walaupun belum keseluruhan komponen dalam aspek segmenting dikelompokkan secara detail dan khusus. Pemilik telah memilih lebih dari satu karakteristik segmentasi sebagai target pasar, yaitu didasarkan pada domisili atau asal, umur, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan konsumen. Pemilik juga telah melakukan strategi positioning terhadap produk yang ditawarkan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri, di mana pemilik lebih mengutamakan dari aspek rasa, yaitu produk memiliki rasa manis dan gurih yang khas, serta menjamin rasa tersebut tidak pernah berubah. Strategi bauran pemasaran yang telah dilakukan oleh pemilik home industry Yuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik telah melakukan strategi produk dari segi jenis, merek, rasa atau kualitas, ukuran kemasan, kemasan yang digunakan, desain kemasan, dan layanan produk. Kedua, pemilik telah melakukan strategi harga dari segi daftar harga, sistem pembayaran, dan pemberian diskon. Yang ketiga, pemilik telah melakukan strategi distribusi atau tempat dari segi jangkauan pemasaran, saluran distribusi, transportasi, dan persediaan. Dan yang terakhir, pemilik telah melakukan strategi promosi dari segi promo penjualan, iklan, personal selling, dan hubungan masyarakat. Hasil dan pembahasan kedua mengenai strategi pemasaran home industry Yuan pasca pandemi COVID-19.
Strategi segmenting, targeting, dan positioning yang perlu dilakukan oleh pemilik home industry yuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik juga perlu mengelompokkan dan menargetkan konsumen berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan, agama, dan hobi, agar kegiatan pemasaran berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Yang kedua, pemilik juga perlu memperhatikan dari segi kualitas, kemudahan mendapatkan produk, dan harga dalam strategi positioning karena aspek-aspek ini juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk yuan. Strategi bauran pemasaran yang perlu dilakukan oleh pemilik home industry yuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik perlu memperbaiki beberapa strategi produk, terutama dari segi jenis, rasa atau kualitas, ukuran kemasan, terutama yang di pasaran, dan desain kemasan. Yang kedua, pemilik perlu memperbaiki beberapa strategi harga, terutama dari segi daftar harga dan sistem pembayaran. Sedangkan pemberian diskon dapat dipertahankan maupun diperbaiki. Yang ketiga, pemilik perlu memperbaiki beberapa strategi distribusi atau tempat, terutama dari segi jangkauan pemasaran dan saluran distribusi. Dan yang terakhir, pemilik perlu penambahan strategi promosi, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan sosial media sebagai media promosi. Hasil dan pembahasan yang ketiga mengenai prioritas strategi bauran pemasaran pasca pandemi COVID-19. Urutan prioritas strategi antar kriteria yaitu strategi tempat atau distribusi, strategi promosi, strategi produk, dan strategi harga. Prioritas utama alternatif strategi tempat atau distribusi yaitu mulai merambah ke pemasaran online. Prioritas utama alternatif strategi promosi yaitu tetap memberikan promo penjualan, namun harus lebih bervariatif. Prioritas utama alternatif strategi produk yaitu mempertahankan merek yang ditawarkan, yaitu Yuan. Prioritas utama alternatif strategi harga yaitu menambah pilihan harga yang ditawarkan, terutama yang ada di pasaran. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik home industry yuan telah melakukan strategi segmenting, targeting, positioning, dan strategi bauran pemasaran, namun belum optimal. Yang kedua, pemilik home industry yuan perlu memperbaiki beberapa strategi pemasaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, prioritas strategi bauran pemasaran pasca pandemi COVID-19 adalah strategi tempat atau distribusi. Rekomendasi dari hasil penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi untuk pemilik adalah pemilik dapat mempertimbangkan dan menerapkan hasil penyusunan strategi pasca pandemi COVID-19 secara nyata karena telah disesuaikan dengan masukan atau keinginan konsumen. Yang kedua, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah membuktikan hasil dari penyusunan strategi pada penelitian ini secara nyata di lapangan. Karena strategi dalam hasil penelitian ini masih berupa rancangan atau rumusan yang telah disesuaikan dengan pandangan produsen home industry yuan, pandangan konsumen home industry yuan, dan teori-teori terkait.
Demikian presentasi mengenai skripsi saya yang berjudul Strategi Bertahan Kegiatan Pemasaran Home Industry Yuan di Masa Pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen penguji karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, 15 Juli 2021. Peneliti Susi Putri Ayu Lestari.